Salam sejahtera bagi kita semua. Berikut ini adalah tutorial pembuatan laporan keuangan dengan aplikasi SiApik dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Pertama kali, untuk menggunakan aplikasi SiApik, kita perlu mendownload aplikasinya melalui Play Store. Kita buka Play Store dulu. Nah, kemudian tulis aplikasi SiApik. Oke. Lalu kita klik search. Nah, ini sudah muncul di paling atas SiApik dari Bank Indonesia. Ini tinggal kita klik install. Kita tunggu sebentar. Ini filenya sedang di-download. Nah, aplikasi SiApik ini sudah terinstall, kemudian kita buka. Nah, kali ini kalau sudah sampai di sini, kita klik mulai. Lalu ini kita pilih kita pencet yang setuju. Saya menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku, kita pilih yang ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah memilih sektor usaha. Jadi jenis usaha kita itu usaha apa? Apakah jasa, perdagangan, manufaktur, pertanian, perikanan budidaya, perikanan tangkap, peternakan, ataukah usaha perorangan. Nah, kita pilih salah satu. Pada sesi kali ini kita akan mencoba memilih yang perdagangan. Oke. Lalu klik selanjutnya. Upload logo badan usaha. Boleh diberikan logo usaha kalau kita sudah punya logo usaha, tetapi kalau kita belum punya logo usaha, maka ini dikosongkan saja, tidak apa-apa. Lalu kita ketik nama badan usaha. Misalkan nama badan usahanya adalah UD Mercu. Lalu alamat badan usaha Jalan Wates KM 10. Nomor telepon boleh diberikan, boleh tidak. Kemudian nama pemiliknya Yudas. Oke. Deskripsi usaha boleh diisi. Lalu kita tulis nomor KTP kita. Oke. Di sini cuma saya contohkan saja. Ini harus 16 digit. Fungsi dari pencatatan nomor KTP ini untuk apa? Fungsinya adalah karena passwordnya itu nanti agak rumit, sehingga kalau misalkan kita lupa password kita bisa mereset password kita dengan cara mengetik nomor KTP kita. Oke. Lalu password ini harus kombinasi antara huruf besar, huruf kecil, kemudian dikombinasikan dengan angka dan juga karakter. Kita coba, misalkan passwordnya adalah Mercu Buana, M-nya besar, Mercu Buana. Lalu huruf angka, kemudian angka 13, lalu karakter spesial, ini contohnya. Nah, kita pilih dolar, lambang dolar. Oke, nah kalau sudah, kita klik atau konfirmasi passwordnya. Kita ketik yang sama, Mercu Buana 13 dolar. Nah, ini sudah ada tulisan oke. Kemudian kita klik selanjutnya. Kita tunggu beberapa saat. Ini sedang melakukan registrasi. Data usaha berhasil dimasukkan. Terima kasih. Kemudian kita klik OK. Lalu kita akan memilih tahun transaksi kita. Misalkan tahun transaksi kita mulai dari 2020.
kita mulai mengisi. Nah, ini diklik. Kita pilih 2020, kemudian pilih bulan. Kita klik bulannya. Kita klik bulannya, kita pilih September sesuai bulan ini, kemudian mulai mengisi. Data usaha berhasil dimasukkan, terima kasih. Nah, kemudian kita pilih mulai mengisi. Ini menunggu dulu. Nah, untuk aplikasi SIAPIK ini dibagi ke dalam dua garis besar, yaitu yang pertama adalah penerimaan, kemudian yang kedua adalah pengeluaran. Jadi inti dari aplikasi ini cuma dua, ada penerimaan dan juga pengeluaran. Dalam sisi penerimaan terdapat berbagai macam menu, di antaranya adalah penjualan, utang, modal, penghasilan lain, penarikan dari bank, dan juga pendapatan diterima di muka. Lalu, untuk sisi pengeluaran, juga terdapat berbagai macam menu, di antaranya adalah pembelian persediaan, kewajiban, pembelian aset, beban, penghapusan piutang, setoran ke bank, penarikan modal, pemindahan saldo rekening, stok opname persediaan, dan beban dibayar di muka. Lalu selanjutnya adalah pengisian data perusahaan. Caranya adalah kita pilih 3 titik yang ada di pojok kanan atas ini, kita klik sehingga muncul tampilan seperti ini. Lalu kita pilih data. Oke, karena kita akan mengisi data-data perusahaan. Kemudian tampilannya akan menjadi seperti ini. Jadi ini ada berbagai macam data yang nanti akan kita isi sesuai dengan data-data usaha kita. Akan mulai dengan mengisi data saldo awal. Maka kita pilih atau kita pencet data saldo awal. Data saldo awal merupakan saldo yang sudah ada pada saat dimulainya pencatatan transaksi keuangan. Jadi ini adalah data-data yang tadi sudah kita kumpulkan di awal mengenai kas, piutang dagang, aset yang lainnya, serta utang, modal, dan laba. Kita pilih dengan mengklik tanda plus di pojok kanan atas. Lalu di sini ada muncul periode. Karena kita menggunakan bulan September, maka periodenya bisa kita gunakan periode Agustus 2020. Artinya adalah saldo awal ini merupakan saldo per 31 Agustus 2020. Kita klik di nama akun. Kita tulis sesuai data awal usaha yang sudah kita tulis. Yang pertama adalah kas, maka kita pilih kas. Kita isikan saldo awalnya, kas senilai 2 juta, maka kita tulis 2 juta. Lalu setelah kita tulis kas 2 juta, selanjutnya adalah tinggal diklik tombol simpan. Saldo awal berhasil disimpan, lalu kita klik OK. Untuk selanjutnya kita tinggal menambahkan seperti di awal tadi. Kita klik tanda plus di pojok kanan atas. Lalu tinggal kita memasukkan akun kas di bank. Atau di sini bisa ditulis dengan tabungan. Lalu saat kita muncul mengklik tabungan, maka akan muncul nama bank. Kita bisa mengisikan. Karena kita belum memiliki atau belum memasukkan data bank, maka bisa diklik tambah bank. Nah, nama bank yang digunakan adalah Bank BCA. Kita tulis Bank BCA. Nomor rekening. Nah, nomor rekening misalkan 123456456. Oke. Lalu
mata uang karena kita di Indonesia, kita menggunakan rupiah, kita pilih IDR atau Indonesian Rupiah. Nah, selanjutnya adalah jenis tabungan, maka kita pilih yang tabungan saja, lalu kita simpan. Di sini terdapat keterangan data bank berhasil disimpan, maka kita pilih OK. Nah, di sini akan muncul bank BCA. Kita tinggal klik di bank BCA, lalu kita masukkan saldo awalnya. Kas di bank BCA senilai 15 juta, maka kita tulis 15 juta. Ingat, jangan sampai salah dalam menuliskan angkanya. Kalau sudah kita tulis tabungan atau kas di bank BCA senilai 15 juta, maka kita pilih simpan. Nah, di sini ada keterangan saldo awal berhasil disimpan, kita pilih OK. Lalu selanjutnya kita memasukkan piutang dagang. Kita pilih tanda plus lagi. Kemudian nama akun, piutang dagang atau piutang usaha. Kita pilih yang piutang usaha. Di sini muncul nama pelanggan. Karena kita belum memasukkan data-data nama pelanggan, maka saat kita klik nama pelanggan, nanti kita akan memasukkan nama pelanggan satu persatu. Oke, di sini tinggal diklik tambah pelanggan. Nama pelanggan Pak Joko. Kita tulis Pak Joko. Lalu untuk selanjutnya itu kita tulis keterangannya, alamatnya. Misalkan alamat dari Pak Joko ini ada di jalan, kita tulis yang gampang aja, Pak Joko ada di Bantul. Oke, lalu nomor teleponnya boleh diisi, boleh tidak. Biar cepat, kita langsung simpan saja. Simpan, data pelanggan berhasil disimpan, Pak Joko dari Bantul. Nah, kita pilih Pak Jokonya yang tadi. Nah, lalu kita masukkan saldo awalnya. Nah, saldo awal Pak Joko itu adalah 500.000, maka kita tulis 500.000. Oke, pastikan tidak ada kesalahan dalam menulis nominalnya. Setelah kita tulis 500.000, lalu kita klik simpan. Saldo awal berhasil disimpan, kita klik OK. Lalu kita pilih lagi plus. Nah, karena piutang usahanya ini ada 3 macam, maka kita pilih sekali lagi, kita buat satu kali lagi. Kita pilih piutang usaha. Lalu nama pelanggannya, karena ini namanya baru lagi yaitu Bu Sinta, maka tambah pelanggan. Nama pelanggan Bu Sinta. Alamatnya ada di Wates. Lalu kita pilih simpan. Data pelanggan berhasil disimpan. Nah, kita akan memasukkan piutang Bu Sinta, maka kita pilih Bu Sinta. Lalu memasukkan saldo awal. Saldo awal Bu Sinta itu senilai 700.000. 700.000. Nah, kita tulis 700.000. Kalau sudah kita tulis 700.000, kita klik simpan. Nah, lalu saldo piutang yang terakhir kita tambahkan lagi nama akunnya, piutang usaha, kemudian nama pelanggannya, tambah pelanggan, nama pelanggan Hani. Kemudian alamatnya ada di Seturan. Lalu simpan. Data pelanggan berhasil disimpan. Oke. Nah, kita pilih yang Hani. Saldo awal Hani itu adalah 250.000. 250.000. Lalu kita simpan.
Nah, dengan demikian kita sudah berhasil memasukkan data piutang dagang. Untuk selanjutnya kita akan memasukkan data persediaan barang dagang. Kita pilih plus lagi, kemudian nama akun itu adalah persediaan. Kita klik persediaan, kemudian nama barang. Karena kita belum punya data barangnya, maka kita klik tambah barang. Nama barangnya adalah celana kolor. Kategori barangnya, karena kita belum punya kategori, maka ini ditambahkan. Nama kategori barang celana. Simpan. Kategori, kita pakai kategori yang celana kolor, nama barangnya, kemudian kategori barangnya celana. Satuan. Nah, untuk satuan ini apakah kita menjualnya dalam kilo, liter, buah, unit, batang, botol, meter, ataukah apa? Nah, kalau kita menjual baju biasanya dalam bentuk per piece atau pieces, PCS. Nah, kita pilih yang PCS ini. Jadi satuannya adalah piece. Kemudian di sini adalah data harga beli. Nah, harga belinya berapa? 30.000. Nah, kita masukkan 30.000. Kemudian harga jualnya berapa? Harga jualnya untuk celana kolor adalah 50.000. Nah, kalau sudah, ini kita simpan. Nah, lalu kalau sudah data disimpan, maka kita tinggal memasukkan data atau jumlah piece-nya. Jadi celana kolor itu kita masih punya stok berapa buah sih atau berapa piece. Nah, kita tinggal klik di celana kolor. Nah, kemudian di sini muncul nama akun persediaan, nama barang celana kolor, kemudian jumlah barangnya berapa. Nah, disinilah yang kita tuliskan. Jumlah barangnya tinggal 70, maka kita tulis 70. Kalau sudah selesai, kita simpan. Saldo awal berhasil disimpan. Kita klik OK. Nah, ini untuk memasukkan satu jenis data persediaan barang dagang. Lalu, karena kita punya 4 jenis, maka kita tinggal menambahkan yang lainnya. Oke, kita tambah. Nama akun, persediaan, kita klik persediaan, kemudian nama barang. Nah, nama barang ini yang selanjutnya adalah celana jeans, maka diklik tambah barang. Nama barangnya kita tulis celana jeans. Kategori barang termasuk celana, maka kita pilih yang celana. Nah, satuannya juga per piece, kita pilih PCS, lalu kita masukkan harga beli. Harga beli celana jeans itu adalah 100.000. Lalu harga jual untuk celana itu adalah 150.000. Kalau sudah, ini kita simpan. Lalu yang mau kita tulis itu adalah celana jeans, maka kita pilih yang celana jeans. Nah, ini kita tinggal nulis di jumlah barang. Jumlah barangnya berapa? Celana jeans ternyata ada 20, maka kita tulis 20 piece. Kita klik angka 20 lalu simpan. Saldo awal berhasil disimpan. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasukkan data saldo awal persediaan barang dagang kaos. Kita pilih plus lagi, nama akun, persediaan, kemudian nama barang. Nah, nama barang kita tambahkan tambah barang. Nama barangnya adalah kaos. Kemudian kategori barang kita, karena kaos ini termasuk kategori jenis baju, maka di sini belum ada, kita tambah kategori. Nama kategori
baju. Kita simpan. Kategori berhasil disimpan. Nah, lalu kita pilih yang baju. Satuannya masih sama, piece. Kemudian harga beli kaos adalah 50.000. Kita tulis 50.000. Kemudian harga jualnya itu adalah 80.000, maka kita tulis 80.000. Lalu kita simpan. Kemudian kita memasukkan jumlah piece kaosnya, jumlah stok. Nah, jumlah barangnya berapa? Kita tulis sesuai yang ada di data kita 120, maka kita tulis 120. Kemudian kita simpan. Saldo awal berhasil disimpan. Lalu saldo awal persediaan yang terakhir kita masukkan, kita klik tambah lagi, kemudian nama akun, persediaan, lalu nama barangnya kita tambah barang, nama barang, kemeja. Kategori barang adalah baju. Lalu satuannya adalah piece. Harga beli kemeja itu adalah 70.000. Kemudian harga jualnya 100.000. Lalu kalau sudah, kita klik simpan. Kemudian kita pilih di kemeja, lalu kita masukkan jumlah kemejanya berapa. Di sini jumlah pieces-nya adalah 10, kemeja 10, maka kita tulis 10, kemudian kita klik simpan. Saldo awal berhasil disimpan. Nah, untuk selanjutnya kita akan menambahkan data peralatan. Nama akun, kita cari nama akun peralatan. Karena di sini tidak dituliskan peralatan, maka kita pilih aset tetap, karena peralatan itu merupakan salah satu aset tetap. Nama aset tetap, tambah aset, kita klik tambah aset. Nama asetnya adalah peralatan. Kemudian kelompok aset kita pilih kelompok 1. Lalu untuk sub kelompok aset kita pilih alat perlengkapan khusus. Kemudian masa manfaatnya sudah muncul secara otomatis, yaitu sebesar 4 tahun. Kemudian nilai perolehannya kita tuliskan, nilai perolehannya adalah 1.500.000. Maka kita tulis 1.500.000. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik simpan. Data aset berhasil disimpan, kita klik OK. Kemudian kita tulis peralatan. Di sini sudah muncul nilai perolehannya 1.500.000, masa manfaatnya 4 tahun, lalu kita tinggal klik simpan. Saldo awal berhasil disimpan, kita pilih OK. Nah, di sini sudah muncul aset tetap senilai 1.500.000. Kemudian kita juga menambahkan lagi, yaitu kendaraan. Kita lihat apakah di sini ada kendaraan. Kalau tidak ada kendaraan, akan kita masukkan ke aset tetap. Kita pilih aset tetap, kemudian nama aset tetap, tambah aset. Nama aset adalah kendaraan. Kemudian kelompok aset kita pilih kelompok aset 1. Kemudian sub kelompok aset kita pilih sepeda motor, sepeda dan becak. Masa manfaatnya 4 tahun, kemudian kita tulis nilai perolehannya yaitu sebesar 16 juta. Kemudian kita klik simpan. Data aset berhasil disimpan. Nah, di sini
sudah muncul kendaraan, kita klik kendaraan, maka dia otomatis akan muncul nilai perolehan 16 juta, kemudian masa manfaat 4 tahun. Kemudian tinggal kita klik simpan. Saldo awal berhasil disimpan, kita pilih OK. Nah, setelah itu kita akan memasukkan utang, modal, dan laba. Kita pilih tanda plus lagi. Kita pilih nama akun. Kita cari nama akun utang usaha. Nah, kita pilih utang usaha. Di sini kita harus memasukkan nama pemasok utang usaha kepada UD Indah. Nama pemasok kita klik, kemudian kita tambah pemasok. Nama pemasoknya UD Indah. UD Indah. Kemudian alamatnya ada di Jogokarian. Lalu kita klik simpan. Kita klik OK, kemudian kita masukkan UD Indah. Lalu saldo awalnya berapa? 3 juta. Kita pilih 3 juta. 3 juta. Nah, kemudian setelah ditulis 3 juta, kita klik simpan. Saldo awal berhasil disimpan. Kita pilih OK. Kemudian kita masukkan lagi nama akun, utang usaha, kemudian nama pemasok, tambah pemasok, UD abadi. Nama pemasoknya adalah UD abadi. Alamatnya di Jogja. Kemudian kita klik simpan. Data pemasok berhasil disimpan, klik OK. Lalu kita pilih yang UD abadi. Kemudian kita tulis saldo awalnya senilai 7 juta. Nah, setelah itu kita klik simpan. Saldo awal berhasil disimpan. Untuk selanjutnya kita akan menambah saldo modal. Kita cari saldo modal. Nah, di sini muncul saldo modal. Kita pilih saldo modal. Kemudian saldo awalnya modalnya senilai 31.750.000. Kita klik, kemudian tinggal kita pilih simpan. Saldo awal berhasil disimpan. Nah, yang terakhir itu adalah saldo laba. Kita pilih plus, kemudian nama akun, ini adalah saldo laba. Kita pilih saldo laba, kemudian kita masukkan saldo labanya senilai 5 juta. 5 juta. Nah, ini plus minus, ini artinya adalah kalau laba ini tidak perlu dipencet yang plus minus ini. Kemudian kalau kita mengalami kerugian, misalkan saldo bukan saldo laba tetapi saldo rugi 5 juta, maka plus minusnya ini kita pencet. Nah, kalau kita pencet ininya saldo labanya menjadi minus 5 juta. Ini artinya rugi. Sehingga ini tidak perlu kita pencet karena saldo kita positif atau kita mendapat keuntungan atau saldo laba senilai 5 juta. Kita klik simpan. Saldo awal berhasil disimpan. Kita klik OK. Nah, ini semua saldo awal sudah kita masukkan. Maka kita pilih lambang anak panah yang ke kiri. Kemudian lagi. Lalu setelah itu pilih anak panah, pilih 3 titik yang ada di pojok kanan atas. Kita klik, kemudian kita lihat laporan, kita pilih laporan, kemudian kita pilih laporan posisi keuangan atau neraca. Kita disuruh memilih periode atau tahun. Kita pilih dulu tahun 2020, kemudian pilih periodenya adalah Agustus karena tadi adalah Agustus, kemudian ditampilkan. Nah, ini jumlah aset dan jumlah kewajiban modal dan saldo laba sudah sama, yaitu senilai 46.700.000.
Artinya antara aset, kewajiban dan modal ini sudah balance atau sudah benar. Kita akan kembali dulu ke menu transaksi. Ini kita back dulu sampai ke menu transaksi. Nah, setelah sampai sini kita akan mulai mencatat transaksi untuk bulan September. Dimulai dari tanggal 1. Pada tanggal 1 ini menerima uang 300.000 dari Pak Joko sebagai pembayaran utangnya. Maka kita klik yang bagian penerimaan, kemudian penjualan, lalu pembayaran utang dari pelanggan. Ini kita pilih. Jumlahnya kita tulis 300.000. Kemudian metode pembayarannya adalah tunai. Nama pelanggan, di sini kita pilih nama pelanggannya adalah Pak Joko. Lalu tanggal transaksi. Nah, tanggal transaksinya tanggal 1 bulan 9. Klik OK, kemudian kita pilih simpan. Nah, transaksi pembayaran utang dari pelanggan berhasil disimpan. Selanjutnya kita akan memasukkan transaksi tanggal 3, yaitu menjual celana kolor 12 buah secara kredit kepada Pak Joko. Maka kita pilih penjualan karena menjual. Kemudian di sini ada pilihan apakah kredit ataukah tunai. Di sini ada keterangannya kredit, maka kita pilih penjualan kredit. Oke, ini jangan tampilkan lagi. Lalu nama barangnya apa? Celana kolor. Kita pilih celana kolor. Kemudian jumlah barangnya berapa? 12 buah atau 12 piece. Kemudian karena dia secara kredit, maka otomatis dan tidak ada uang muka, maka di bagian uang muka ini kita kosongkan. Lalu nama pelanggannya siapa? Dijual kepada Pak Joko. Kita pilih Pak Joko. Tanggal transaksinya adalah tanggal 3. Kita pilih tanggalnya tanggal 3. Kemudian kalau semuanya sudah dimasukkan, maka tinggal kita klik simpan. Kemudian kalau sudah dalam posisi menu seperti ini, kalau kita mau melanjutkan ke transaksi selanjutnya, maka tinggal klik tambah transaksi atau bisa juga kembali ke menu transaksi. Nah, kalau kita klik kembali ke menu transaksi bisa masuk ke halaman awal lagi. Kemudian kita akan melakukan penjurnalan pada tanggal 4. Menjual celana kolor 15 buah kepada Bu Sinta, dibayar tunai 500.000, sisanya kredit. Maka masuk ke penerimaan, kemudian penjualan. Kita pilih penjualan kredit. Nama barangnya adalah celana kolor. Jumlah barangnya adalah 15 buah. Kemudian apakah ada uang muka? Nah, ternyata ada uang muka 500.000. Maka di bagian uang muka ini kita tulis 500.000 dan sisanya adalah kredit. Pembayaran uang mukanya secara tunai. Nama pelanggannya Bu Sinta. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 4. Kita klik OK. Sudah, kalau sudah tinggal klik simpan. Kemudian kita berlanjut ke transaksi selanjutnya adalah transaksi tanggal 8. Kembali ke menu transaksi. Transaksi tanggal 8 ini adalah transaksi membayar biaya listrik 200.000. Membayar berarti pengeluaran. Pengeluarannya untuk membayar biaya atau beban. Kita masukkan ke beban. Kemudian di sini ada keterangan beban listrik. Kita pilih beban listrik. Nah, nilai dari beban listriknya berapa? 200.000. Kita masukkan 200.000. Kita pilih pembayaran, kemudian metode pembayarannya adalah tunai, kemudian tanggal transaksinya adalah tanggal 8. Kita pilih tanggal 8.
kemudian simpan. Lalu kembali ke menu transaksi. Selanjutnya tanggal 10 membayar biaya gaji karyawan. Kita pilih ke pengeluaran, kemudian beban gaji atau beban tenaga kerja. Kita pilih beban tenaga kerja. Kemudian nilainya adalah biaya gaji karyawan atau beban tenaga kerja 1.500.000. Pembayarannya, kemudian metode pembayarannya adalah tunai, kemudian tanggal 10, kemudian klik OK, lalu simpan. Kembali ke menu transaksi. Selanjutnya tanggal 11 membeli barang dagangan celana kolor dari UD. Pembelian, pengeluaran karena kita membeli persediaan. Klik pada pembelian persediaan, kemudian ini secara tunai ataukah kredit. Di sini dikatakan secara kredit, maka kita pilih yang pembelian persediaan kredit. Lalu nama barangnya apa? Celana kolor. Kita pilih celana kolor. Jumlah barangnya adalah 50 buah. Kemudian apakah ada uang muka atau tidak? Ternyata di sini tidak ada uang muka. Lalu kita pilih nama pemasoknya. Pemasoknya adalah UD Bagus. Karena UD Bagus belum ada di daftar ini, maka kita pilih tambah pemasok. Nama pemasok UD Bagus. Alamatnya ada di Klaten. Kemudian kita pilih simpan. Data pemasok berhasil disimpan. Nah, di sini UD Bagus sudah muncul, kita pilih UD Bagus. Kemudian kita pilih tanggal transaksinya, tanggal 11, klik OK. Celana kolor 50 piece. Nah, harganya di sini adalah 45.000. Padahal tadi kita memasukkan harganya adalah 30.000. Ini bisa kita ubah. Nah, ini tinggal kita ubah 45.000. Nah, setelah selesai, semuanya sudah sesuai, tinggal kita klik simpan. Lalu kembali ke menu utama. Transaksi selanjutnya adalah transaksi tanggal 15. Menjual kaos 40 buah kepada Bu Sinta dengan pembayaran ditransfer ke bank BCA. Kita mulai ke penerimaan dari penjualan, kemudian penjualan tunai. Penjualan tunai, nama barangnya adalah kaos dengan jumlah 40 buah. Kemudian metode pembayarannya kita pilih yang transfer. Lalu banknya adalah bank BCA. Nama pelanggannya itu adalah Bu Sinta. Kita pilih, kemudian tanggal transaksinya itu adalah tanggal 15. Kita klik OK. Kemudian kita klik simpan. Lalu kembali ke menu utama. Kemudian transaksi selanjutnya adalah transaksi tanggal 16, yaitu membayar utang kepada UD Abadi sebesar 5 juta dengan menggunakan rekening BCA. Maka kita masuk ke pengeluaran, kemudian kita pilih yang kewajiban, lalu pelunasan pembelian kredit, kemudian jumlahnya adalah 5 juta. Metode pembayarannya adalah dengan transfer melalui banknya kita pilih bank BCA. Dengan pemasoknya adalah UD Abadi. Tanggal transaksinya tanggal 16, kita klik OK, kemudian kita klik simpan. Nah, kalau sudah, kita kembali ke menu transaksi. Kemudian kita klik 3 titik yang ada di atas ini, kemudian kita pilih laporan.
Lalu laporan posisi keuangan, kita pilih tahun 2020, kemudian pilih September, kemudian tampilkan. Nah, ini adalah laporan posisi keuangan atau neraca perusahaan kita selama bulan September 2020. Kemudian jika kita ingin memilih laporan lain, misalkan laporan laba rugi, kita tinggal klik laporan laba rugi, kemudian kita pilih tahunnya 2020, kemudian pilih periodenya adalah September, lalu ditampilkan. Nah, di sini ternyata pada bulan itu kita mengalami kerugian yaitu sebesar 657.916. Dengan data seperti ini, penjualannya 4.550, kemudian beban-bebannya sekian. Nah, ini adalah transaksi sampai pada tanggal 16 September. Nah, untuk selanjutnya kita bisa lanjutkan transaksi-transaksi selanjutnya kalau transaksi itu sudah benar-benar terjadi. Nah, sekian tutorial kali ini dan terima kasih.